Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roberto Satyadi, mahasiswa PPG UNJ Angkatan 3, Prodi Seni Broadcasting dan Film, akan menyampaikan video praktek pembelajaran langsung di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 7 Padang. Berikut videonya. Ya, selamat pagi Pak Roberto. Salam sehat untuk semuanya, anak-anak PSPT SMK Negeri 7 Padang. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Ya, hari ini Pak Roberto mau menyampaikan mata pelajaran apa dengan materi apa tadi disampaikan? Pagi ini saya akan menyampaikan mata pelajaran dasar seni audiovisual, Pak. Terus bagian subnya mengenai sejarah perkembangan media. Oke, mungkin baiklah Ananda semua. Silakan hidupkan kameranya dan kita mulai saja belajar ya pagi ini ya. Mungkin teman-teman yang lain dalam kondisi sinyal kurang baik atau mungkin berhalangan, nanti mereka bisa menyusul di offline karena sudah ada materinya dan tugas di Google Classroom. Silakan yang belum hidupkan kamera, hidupkan kameranya ya. Nah, sebelum memulai pelajaran sudah disiapkan buku tulis dan pennya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, baiklah. Untuk memulai pagi ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan Muhammad Al-Mahdi, pimpin kelas kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Oke, Pak. Ya, siap, silakan. Oke, tempat duduk siap. Berdoa mulai. Oke, Pak. Ya, Pak. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana? Nanda sudah sarapan tadinya? Belum. Belum? Belum, Pak. Belum. Jadi belum sarapan semua ya. Nah, Ya, Pak. makanya pada lemas semua ini. Nadif kayaknya baru tidur ya, Nadif baru bangun. Iya Pak, baru jago apa? Aduh. Nah, besok untuk memulai silakan sarapan dulu, terus biar kita gabung ke classroom-nya lebih semangat lagi. Siap ya? Ya, Pak. Oke. Nah, pada pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan media. Oke, sejarah perkembangan media. Nah, untuk panduannya, Bapak share screen ya. Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, kita kan sudah gabung ke itu ya, ke Google Classroom kan? Sudah, Pak. Nah, sudah. Nah, di Google Classroom ini ada link presensi absen kita hari ini. Sudah ada yang ngisi tadi? Belum. Nah, nanti ya, tenggat waktunya sampai pelajaran kita berakhir nanti jam 11. Oke. Sampai jam 11 mengambil absennya. Juga ada materi di sini. Oke. Bagi yang sinyalnya ngadat atau keluar masuk, atau temanmu nanti yang belum bisa bergabung hari ini, mereka juga bisa membaca materi dari materi yang telah Bapak save di Google Classroom. Ini dasar seni audiovisual, kemudian ada materi PowerPoint-nya, kemudian ada contoh videonya, dan ada nanti materi berupa PDF-nya. Ini untuk bahan bacaan kamu di rumah. Nah, kemudian nanti setelah kita selesai belajar, ada kuis. Nah, Ananda nanti ke Google Classroom, klik kuis ini, atau bisa Bapak kasih linknya nanti di WA Group. Dan untuk tugas yang dikerjakan hari ini, tenggat waktunya sampai nanti tengah malam, jam 23.59. Ya. Ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini yang Anda serahkan nanti via Google Classroom. Sampai di sini udah paham apa yang Bapak sampaikan? Oke, Pak. Oke. Ya, baik Pak Roberto, mohon maaf. Ini lagi rasa kunjungnya ke anak-anak SMK 7 Padang. Cukup. Ya.
kali bisa lanjut ya Pak Roberto. Tetap semangat anak. Salam sehat buat semuanya. Semoga ilmu yang diberikan Pak Roberto ini bermanfaat dan penuh barokah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan pandu ya, bagaimana cara penggunaan media pembelajaran. Nah, penggunaannya, bacalah dan pahami setiap intisari dari materi ajar dengan senang hati. Kemudian berdiskusi dengan teman, membahas materi yang miskonsepsi. Miskonsepsi ini yang kurang paham ya, dengan bimbingan guru. Nanti simpulkan, kemudian presentasikan pemahaman Ananda mengenai materi. Kemudian yang keempat, kerjakan sendiri tes formatif, nanti ada di akhir. Untuk mengukur pemahaman Ananda mengenai materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, menganalisis sejarah perkembangan media. Kemudian, menalar sejarah perkembangan media. Tujuannya, nanti melalui materi ajar dan tayangan video tentang sejarah perkembangan media, Ananda dapat mendeskripsikan pengertian media, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang sejarah perkembangan media. Kemudian yang kedua, melalui materi ajar dan tayangan video tentang sejarah perkembangan media, Ananda dapat menyebutkan tokoh-tokoh penemu media, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang penemuan tersebut dengan percaya diri. Enggak. Kalau tahu yang sejarah, ada tahu nggak sejarah? Apa itu sejarah? Tahu, Pak. Sejarah. Ya, kolektornya teknologi yang kita rasakan sekarang, anggap saja handphone ya. Nah, sebelum handphone, dahulunya orang berkomunikasi dengan Halo, Pak. surat, mengirim surat, ya. Nah, media audiovisual ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, beberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melihat acara televisi, film, konten video di smartphone, dan beragam perangkat audiovisual lainnya setiap hari. Nah, tahukah Ananda, media audiovisual sudah melalui sejarah yang panjang hingga dapat kita nikmati pada hari ini. Manfaat Ananda mempelajari materi perkembangan sejarah media agar nantinya Ananda tahu dan paham apa saja penemuan-penemuan sebelum ditemukannya media yang Ananda gunakan saat ini. Tayangan video ini Ananda perhatikan dengan sesama. Nanti dari tayangan video ini akan Bapak bagi kelompok. Ya, cukup dua kelompok aja. Membahas tentang sejarah perkembangan media. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Dari yang Anda lihat, apa yang bisa disimpulkan? Teknologi membantu, Pak. Membantu? Kegiatan. Ya. Perubahan zaman, Pak. Perubahan zaman. Nah, jadi teknologi itu membantu manusia. Ya. Jadi teknologi itu ada dan diciptakan, dan berkembangnya media semata-mata hanya untuk memudahkan kita manusia dalam beraktivitas dan apa? Berkomunikasi. Perkembangan teknologi memperbantu kegiatan apa? Oke, mantap. Yap, jadi gitu ya intinya. Perkembangan teknologi membantu kehidupan manusia. Nah, maka dari itu kita
Jangan pernah melupakan sejarah awalnya bagaimana teknologi tersebut ditemukan. Itu sangat penting dipelajari. Dan bagi kehidupan Ananda juga, jangan pernah melupakan masa lalu. Nah, sebelum Ananda menempuh jenjang SMK ini, tentunya dulu kan SD, SMP, itu pasti banyak kenang-kenangan yang indah, bukan? Banyak nggak? Banyak, Pak. Nah, gitu deh contohnya ya, dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Siap? Jadi sejarah itu penting dipelajari. Nah, mohon dicatat. Kelompok pertama, Irsania Agusti, Putri Melisa, dan Doni. Kemudian tambah Yola Karlina 1. Nah, yang kedua, Ya, Pak. kelompok kedua, Aulia Putri Ramadhani, Nadif, kemudian Firna Nahwa Firdausi, kemudian Anastasia Fitri Oktaviani. Materinya bisa Ananda googling dan bisa lihat materi yang ada di Google Classroom. Ya. Materi ada di dasar seni audiovisual tentang perkembangan media. Dan dari hasil diskusi dari materi ini, Bapak minta untuk Irsyana Agusti untuk menyampaikan apa sih hasil yang ditemukan mengenai sejarah perkembangan media. Silakan Irsyana Agusti open kamera, kemudian sampaikan apa yang didapat. Nama saya Irsania Agusti. Hasil diskusi yang saya dapatkan tadi yaitu komunikasi merupakan prasyarat bagi kehidupan manusia. Sebelum ditemukannya teknologi informasi yang canggih, menjangkau jarak yang jauh dan bersifat global. Teknologi informasi dan komunikasi pertama kali dalam sejarah dimulai dengan tradisi media lisan, berkomunikasi dengan cara verbal dan tulisan pada daun-daun ataupun tanah liat. Periode ini disebut juga dengan periode histori awal. Terjadi sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi tulisan ini dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Cuman itu, Pak. Benar. Ada yang lain, itu baru fase pertama berarti ya? Dia ada berapa fase yang kamu temukan? Belum sampai situ lah, Pak. Belum sampai, berarti baru sampai sana. Nah, itu yang disampaikan di sana Agusti benar, dan akan Bapak sampaikan materinya mengenai sejarah perkembangan media ini. Jadi akan Bapak share ya, apa yang telah ditemukan oleh Irsana tadi, kita pastikan apakah benar atau tidak. Era sejarah perkembangan itu ada 4. Yang temanmu sampaikan tadi hanya di era prasejarah. Nah, eranya itu, perkembangannya itu ada 4 era. Nah, yang Ananda presentasikan tadi hanya 1 era. Berarti ada 3 era lagi. Nah, baiklah. Pada era prasejarah ini, kita pastikan ya. Nah, pada era masyarakat prasejarah, masyarakat tersebut dinamai masyarakat tribal atau rumpun, yaitu pada tahun 4500 sebelum Masehi. Nah, media yang mereka gunakan itu komunikan dan komunikator, yaitu sang pemberi pesan dan sang penerima pesan, yaitu dengan menggunakan bahasa lisan, yaitu ucapan, dan isyarat. Isyarat itu gerakan, seperti orang bisu ngasih instruksi kepada orang lain. Kemudian termasuk juga dengan bunyi-bunyian, kayak bunyi pentongan di pos kamling. Nah, itu kita pasti langsung tahu kan, jika pentongan pos kamling itu berbunyi, pasti ada tanda bahaya atau tanda untuk memanggil warga. Siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita pada pagi ini? Aulia Putri Ramadhani. Saya akan menyimpulkan materi yang
Pak Roberto. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi, media ada karena hasil dari yang dinamakan komunikasi. Kata media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, kata tersebut mempunyai arti sebagai perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan. Sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi secara langsung tanpa adanya media atau perantara apapun. Sejarah perkembangan media memiliki 4 era. Pertama, era lisan, era prasejarah, era tulisan, era percetakan, dan era teknologi. Oke, siap. Itu sangat padat dan sempurna ya. Terima kasih ya, Lia. Jadi, kesimpulannya, media ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Media dan komunikasi memang tidak bisa dipisahkan satu dan lain. Keberadaan keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Sejarah masa lalu hanyalah satu perjuangan panjang menuju kesetaraan. Nah, jadi sejarah itu hanyalah masa lalu dan masa depan adalah hasil yang dicapai dari penemuan-penemuan sebelumnya. Untuk pelajaran kita minggu depan, yaitu materinya mengenai estetika seni audiovisual. Nah, nanti Ananda diharapkan melalui materi ajar dan tayangan video dapat memahami tentang estetika seni audiovisual. Ada tes formatif yang harus Ananda kerjakan. Mulai. Oke, siap. 1, 2, 3. Silakan. Silakan kerjakan. Berpacu dengan waktu. Ayo. Ayo. Irsyana masih sama-sama peringkat ya. Oke. Aulia memimpin. Aduh, Ahmad salah itu. Ayo, Aulia masih memimpin. Oke. Putri Melisa benar. Putri dan Aulia. Oke, Aulia lagi memimpin. Ayo, cepat. Siapa cepat? Punya lebih tinggi. Oke, Aulia memimpin. Ahmad jangan terlalu cepat, tapi sama-sama. Oke, Aulia Putri masih memimpin. Oke, siapa lagi? Yo, cepat. Akan Bapak evaluasi ya, bagian mana Ananda yang salah tadi. Oke, mari kita bahas. Berarti, nah, yang pertama ini, apa jawabannya? Oke, segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan disebut media, benar. Jadi jawabannya adalah media. Kemudian, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, Bapak sudahi. Nah, oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, senang bertemu dengan Ananda semua. Untuk terakhir ini, kita selfie bareng dulu. 1. Saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, semangat dulu, semangat. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiklah Nadif, silakan pimpin doanya, pimpin kelas untuk berdoa sebelum kelas ini ditutup. Marilah kita tutupi pertemuan kita kali ini dengan bersyukur.
Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, pesan Bapak kepada Ananda, tetap semangat dan jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ya, Pak. Oke, tetap semangat. Oke. Ya, Pak. Nah, silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Pak. Ya.